Abad ke-7 bukanlah awal dari dunia baru, tetapi titik balik di mana denyut lama yang nyaris padam digantikan oleh gelombang peradaban yang tak bisa dihentikan. Setelah guncangan hebat yang menandai akhir dari abad ke-6, runtuhnya Romawi di barat, perang berkepanjangan antara Bizantium dan Persia, serta fragmentasi India dan Tiongkok, dunia seolah berdiri di ambang sesuatu yang tak pasti. Tidak ada satu kekuatan yang benar-benar dominan. Pusat-pusat tua melemah, dan kekuatan-kekuatan baru masih belum sepenuhnya lahir. Dari padang pasir Arabia yang sunyi, sebuah suara akan bangkit dan mengubah wajah dunia. Di sisi timur, Tiongkok bersiap menyatukan kembali tanahnya di bawah dinasti Tang yang cemerlang. Di utara Eropa, suku-suku barbar mulai mengadopsi kekristenan dan membentuk kerajaan-kerajaan baru yang lambat laun akan menjadi cikal bakal bangsa-bangsa modern. Dan di Afrika serta Asia Selatan, kebudayaan lama bergolak dalam sunyi, menyebarkan pengaruhnya lewat jalur dagang, pelayaran, dan agama. Abad ke-7 adalah masa transisi besar. Ia bukan panggung kejayaan megah seperti abad ke-13 atau abad ke-16. Namun justru disinilah benih-benih dunia modern ditanam, di tengah reruntuhan, debu, dan keyakinan bahwa perubahan telah datang dan tak akan bisa ditolak lagi. Tidak ada satupun peradaban besar pada awal abad ke-7 yang memperhitungkan Jazirah Arab sebagai pusat perubahan dunia. Wilayah itu dianggap pinggiran, kering, keras, dan terbelakang, dihuni oleh kabilah-kabilah yang saling berperang dengan ikatan suku lebih kuat daripada hukum atau negara. Mekah, sebuah kota dagang di Hijaz, dikenal karena Ka'bah, tempat suci yang telah lama menjadi pusat ziarah Arab politeistik, dan karena dominasi suku Quraisy yang menguasai jalur dagang dan urusan diplomatik. Namun, di tengah rutinitas dagang dan ibadah kafir yang berlangsung di Mekah, seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah, seorang yatim piatu dari klan Hashim, akan menjadi sumber dari revolusi spiritual dan geopolitik terbesar dalam sejarah umat manusia. Pada tahun 610 Masehi, dalam kesunyian Gua Hiro, beliau mendeklarasikan bahwasanya telah menerima wahyu pertama dari Allah lewat malaikat Jibril. Momen ini menandai awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai Islam. Awalnya, dakwah Nabi Muhammad mendapat cemooh. Kaum Quraisy mencibir seruan tauhid dan kecaman terhadap kesenjangan sosial. Hanya sedikit yang percaya padanya di tahun-tahun awal. Keluarganya, budak, dan sebagian kecil dari kalangan miskin. Tapi, yang mereka lawan bukan sekadar kepercayaan baru. Mereka melawan perubahan total atas tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Maka, tekanan, intimidasi, bahkan penyiksaan pun mulai terjadi. Hingga pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya melakukan hijrah ke Yatsrib yang kelak dinamai Madinah. Peristiwa ini bukan hanya penyelamatan, melainkan transisi dari gerakan spiritual menjadi struktur politik dan sosial yang terorganisasi. Di Madinah, Rasulullah tak hanya berperan sebagai nabi, tetapi juga sebagai kepala negara, hakim, dan panglima perang. Islam menyatukan suku-suku yang sebelumnya saling bermusuhan dalam satu visi ummah. Konstitusi Madinah menetapkan dasar pluralisme awal, mengakui hak komunitas Yahudi dan berbagai suku Arab di bawah kerangka keadilan sosial dan monoteisme. Dalam 10 tahun, Nabi Muhammad berhasil menaklukkan hati Jazirah, baik lewat diplomasi, perang, maupun dakwah. Penaklukan Mekah pada tahun 630 Masehi bukan hanya simbol kemenangan keagamaan, tapi juga akhir dari sistem suku tradisional. Dunia lama runtuh dalam diam, digantikan oleh suatu tatanan baru yang menyatukan spiritualitas dan politik dalam satu entitas, Islam. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, sebagian jazirah telah tunduk kepada pemerintahan Islam. Namun, justru setelah wafatnya, revolusi ini tak berhenti. Ia justru menggelegar lebih jauh. Para penggantinya, yang disebut Khulafaur Rasyidin, melanjutkan misi dengan semangat pembebasan dan penyebaran akidah. Abu Bakar menumpas pemberontakan Ridda. Umar bin Khattab, sang administrator ulung, mengubah negara kota kecil menjadi imperium. Di bawahnya, Islam menaklukkan dua kekuatan besar dunia, Kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Bizantium di Timur Tengah. Pada tahun sekitar 640-an, pasukan Muslim mengalahkan Persia di Nahavan. Tahun 642 Masehi, sebuah pertempuran yang menandai berakhirnya dinasti Sasania. Kemenangan ini tidak sekadar geopolitik, tetapi juga simbolik. Satu peradaban runtuh dan satu peradaban baru mengambil alih tempatnya. Islam tidak hanya menyebar melalui pedang.
Di Damaskus, Kufah, dan Fustat, kota-kota baru bermunculan, bukan sekadar markas militer, tetapi pusat peradaban. Bahasa Arab mulai menggantikan Persia dan Aramaik sebagai bahasa resmi. Sistem pajak, toleransi terhadap agama-agama lain, terutama Yahudi dan Kristen, serta pengembangan pengetahuan menjadikan dunia Islam awal sebagai proyek peradaban yang berkelanjutan. Menjelang akhir abad ke-7, dinasti Umayyah telah berdiri dengan pusat kekuasaan di Damaskus. Di bawahnya, kekuasaan Islam terbentang dari Spanyol bagian selatan hingga ke lembah Sungai Indus. Dalam kurun waktu kurang dari 70 tahun sejak wahyu pertama, dunia telah berubah drastis. Revolusi ini tak lahir dari peradaban mapan, melainkan dari pinggiran, dari padang pasir, dari tempat yang tak pernah diperhitungkan sejarah. Dan justru karena itulah, ia menjadi revolusi paling mengguncang. Ketika Nabi Muhammad baru mulai berdakwah di Mekah pada awal abad ke-7, dua kekaisaran raksasa dunia sedang terkunci dalam perang yang melelahkan dan tampaknya tanpa akhir. Kekaisaran Bizantium di barat dan Kekaisaran Sasaniyah di timur telah memerangi satu sama lain sejak tahun 602 Masehi dalam sebuah konflik yang lebih mirip perang dunia regional. Selama 2 dekade penuh, kedua pihak saling melukai dengan brutal. Kota-kota dibakar, gereja-gereja diruntuhkan, kuil-kuil dibinasakan, dan ribuan tentara tewas di medan pertempuran yang tiada hentinya. Bizantium, yang dipimpin oleh Kaisar Heraklius yang memerintah dari tahun 610 sampai 641, berada dalam posisi yang hampir mustahil saat naik tahta. Ibu kota Konstantinopel dikepung masalah internal, pemberontakan di Balkan, kas negara kosong, dan ancaman dari Persia yang telah merebut Suriah, Palestina, Mesir, bahkan mendekati Anatolia. Heraklius sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan takhta, namun justru mengambil langkah drastis. Ia merombak sistem militer, mengalihkan fokus ke Anatolia, dan melancarkan serangan balasan secara cerdik. Pada tahun 627, Heraklius berhasil memimpin Bizantium meraih kemenangan monumental di Nineveh, dekat ibu kota Persia, Ctesifon. Kekalahan ini menghancurkan moral Sasania, yang kemudian terjerumus dalam kekacauan internal. Raja mereka, Khosrow II, digulingkan dan dibunuh oleh putranya sendiri. Perjanjian damai pun ditandatangani pada tahun 628, menandai akhir dari perang yang telah menguras energi dan harta kedua belah pihak. Namun, damai itu adalah semu. Kemenangan Bizantium bukanlah kebangkitan sejati, melainkan napas terakhir. Tentara Heraklius lelah dan terluka. Sistem perpajakan kolaps. Kota-kota yang dulunya makmur kini dalam reruntuhan. Kekaisaran Persia bahkan lebih parah. Kekuasaan pusat melemah, bangsawan saling bertikai, dan rakyatnya kelelahan oleh perang dan pajak yang mencekik. Dan dalam kondisi itulah, gelombang Islam datang. Cepat, terorganisir, dan penuh semangat baru. Ketika pasukan Muslim pertama kali bertemu dengan tentara Bizantium di Yarmuk pada tahun 637 Masehi, mereka tidak sekadar berperang melawan satu bangsa, tetapi menghadapi peradaban yang sedang rapuh dari dalam. Kemenangan Muslim dalam pertempuran itu membuka jalan ke Suriah, Palestina, dan Mesir. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kaisar Heraklius dalam waktu singkat beralih tangan. Di Persia, nasib bahkan lebih tragis. Setelah kekalahan di Qadisiyah pada tahun 636 dan Nahavan tahun 642, pasukan Muslim memasuki jantung Persia. Dinasti Sasaniyah tidak mampu membendung arus. Satu demi satu provinsi mereka jatuh, dan pada akhirnya seluruh struktur kekaisaran runtuh. Yazdegerd III, raja terakhir Sasaniyah, diburu dan dibunuh dalam pelarian. Maka, berakhirlah salah satu peradaban tertua dunia yang telah berdiri sejak zaman Cyrus Agung dalam keheningan dan kehancuran. Ironisnya, baik Bizantium maupun Persia tidak kalah karena Islam lebih kuat secara militer semata, tetapi karena keduanya telah saling menghancurkan satu sama lain hingga tinggal puing. Islam hanyalah angin kencang terakhir yang meniupkan perubahan ke atas tumpukan reruntuhan sejarah. Dan dari reruntuhan itulah peta dunia baru mulai terbentuk. Sementara perang dan revolusi mengguncang bagian barat dunia, di timur jauh, Asia sedang bersiap memasuki era keemasannya sendiri. Abad ke-7 menjadi masa transformasi besar bagi Tiongkok, Korea, dan Jepang.
Perubahan-perubahan ini tidak selalu dramatis, tetapi berlangsung dalam skala yang luas dan mendalam. Dinasti berganti, agama-agama menyebar, dan kebudayaan tercetak dalam tinta yang akan diwariskan selama ribuan tahun. Di Tiongkok, dinasti Sui yang singkat namun ambisius telah runtuh pada tahun 618. Kaisar-kaisar Sui mencoba menyatukan kembali Tiongkok yang telah terpecah sejak runtuhnya dinasti Han 3 abad sebelumnya. Namun, proyek-proyek besar seperti pembangunan kanal besar dan invasi ke Korea membawa beban terlalu berat bagi rakyat. Pemberontakan pecah di berbagai tempat dan dinasti Tang mengambil alih kekuasaan. Dengan naiknya Kaisar Gaozu dan kemudian putranya, Kaisar Taizong, dinasti Tang mulai membangun fondasi peradaban klasik Tiongkok yang cemerlang. Taizong yang memerintah dari tahun 627 sampai 649 adalah seorang negarawan dan jenderal ulung. Di bawah kepemimpinannya, Tang memperluas wilayah kekuasaan ke Asia Tengah, memperkuat birokrasi sipil berdasarkan ujian Konfusian, dan menciptakan stabilitas yang jarang ditemukan di era sebelumnya. Namun, dinasti Tang tidak hanya besar karena militernya. Di balik tembok-tembok Chang'an, ibu kota Tang yang kosmopolitan, filsafat dan agama bertemu dan berbaur. Buddhisme yang masuk dari India melalui jalur sutra berkembang pesat di bawah perlindungan istana. Kuil-kuil menjulang di atas kota, kitab-kitab suci diterjemahkan, dan para biksu dari India, Asia Tengah, dan Cina berkumpul untuk bertukar ajaran. Muncul juga gerakan sinkretis menggabungkan unsur-unsur Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme dalam kehidupan spiritual dan praktik pemerintahan. Gelombang pengaruh Tiongkok ini menjalar ke seberang laut dan semenanjung. Di semenanjung Korea, 3 kerajaan, Goguryeo, Baekje, dan Silla, terus bersaing memperebutkan dominasi. Abad ke-7 menyaksikan pertarungan sengit antara kerajaan-kerajaan ini dengan campur tangan dari dinasti Tang yang mendukung Silla. Pada tahun 680, dengan bantuan Tang, Silla berhasil menaklukkan Baekje dan Goguryeo, menyatukan hampir seluruh Korea di bawah satu kerajaan untuk pertama kalinya. Di Jepang, pengaruh Tiongkok menjadi cetak biru bagi perubahan politik dan budaya besar-besaran. Pada tahun 645, reformasi Taika dimulai, sebuah upaya sistematis oleh para bangsawan dan kekaisaran untuk meniru sistem administrasi dan ideologi pemerintahan Tang. Tanah dinasionalisasi, sistem pemerintahan dipusatkan, dan gelar-gelar resmi diatur menurut hierarki yang mirip dengan Cina. Di saat yang sama, agama Buddha mulai diterima secara luas di kalangan istana dan rakyat berdampingan dengan keyakinan asli Shinto. Semua ini menjadikan abad ke-7 sebagai waktu lahirnya jaringan budaya regional di Asia Timur. Jalur sutra menjadi bukan hanya lintasan dagang, tetapi juga arus ide dan kitab suci. Bahasa, tulisan, sistem birokrasi, dan ajaran agama mulai mengalir dari satu kerajaan ke kerajaan lain, membentuk lanskap budaya yang akan bertahan hingga berabad-abad kemudian. Dan di atas semua itu, tinta mulai menggantikan pedang. Dengan kaligrafi, ajaran, dan administrasi yang dibukukan, Asia Timur menandai abad ke-7 sebagai zaman di mana pemikiran dan keteraturan menjadi kekuatan utama kekuasaan. Di tengah guncangan geopolitik yang mengguncang dunia Islam, Persia, dan Asia Timur, anak benua India menjalani abad ke-7 sebagai wilayah yang lebih tenang di permukaan, namun kaya dengan dinamika internal. Sejak keruntuhan Kekaisaran Gupta pada abad ke-6, India terpecah ke dalam kerajaan-kerajaan regional yang saling bersaing, namun tetap terkoneksi oleh jaringan budaya, bahasa, dan agama yang telah lama tertanam. Salah satu tokoh paling menonjol dari India abad ke-7 adalah Harsha Vardhana, raja dari wilayah Tanesar di utara India. Naik tahta sekitar tahun 606 Masehi, Harsha berhasil menyatukan sebagian besar India bagian utara di bawah pemerintahannya. Ia bukan hanya pemimpin militer, tetapi juga pelindung seni dan agama. Di bawah pemerintahannya, kebudayaan klasik India mengalami kebangkitan. Istana Harsha menjadi tempat bagi para cendekiawan, penyair, dan biksu. Ia sendiri dikenal menulis drama berbahasa Sanskerta. Meskipun Harsha beragama Hindu, ia menunjukkan toleransi tinggi terhadap Buddhisme dan bahkan mendanai pertemuan-pertemuan besar umat Buddha, menjadikan kekuasaannya simbol sinergi spiritual. Namun, kejayaan India tidak hanya berakar di daratan. Di Asia Tenggara, pengaruh budaya India telah menyebar jauh
melampaui batas geografisnya. Melalui pelayaran dan perdagangan, ajaran Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang, biksu, dan seniman ke kerajaan-kerajaan kepulauan dan semenanjung. Di Sumatera, mulai tampak jejak awal dari kerajaan Sriwijaya yang kelak akan menjadi pusat pembelajaran Buddhis Mahayana dan simpul dagang maritim penting di kawasan. Meskipun belum mencapai puncaknya, abad ke-7 menandai fase awal ekspansi Sriwijaya dan pengaruh budaya India dalam bentuk arsitektur, bahasa Sanskerta, dan sistem pemerintahan. Di semenanjung Indochina dan wilayah yang kini dikenal sebagai Thailand dan Kamboja, kerajaan-kerajaan seperti Chenla dan Dvaravati mulai berkembang dengan corak campuran lokal dan India. Candi-candi batu mulai didirikan, kitab suci diterjemahkan, dan raja-raja mengadopsi gelar-gelar bergaya Hindu seperti raja dan dewa, membentuk sinergi unik antara budaya asli dan India. Abad ke-7, dengan demikian, bukan masa kejatuhan bagi India atau Asia Tenggara, melainkan masa pengendapan, di mana warisan klasik diperluas dan pengaruh kebudayaan mengalir pelan, tapi pasti ke laut lepas dan tanah-tanah jauh di selatan. Jika seseorang berdiri di reruntuhan Forum Romawi pada awal abad ke-7 dan mencoba membayangkan masa depan Eropa yang tampak hanyalah bayangan suram, istana runtuh, jalan-jalan besar dipenuhi rumput liar, dan kota-kota besar menyusut menjadi desa. Kekaisaran Romawi Barat telah lenyap lebih dari 1 abad sebelumnya. Di tempatnya kini berdiri kerajaan-kerajaan suku seperti Visigoth di Hispania, Frank di Galia, Lombard di Italia, dan Anglo-Saxon di Inggris. Namun, di balik kesan zaman gelap yang kerap dilekatkan pada masa ini, sesungguhnya Eropa tengah menyusun fondasi spiritual dan intelektual baru. Gereja Katolik dengan pusatnya di Roma menjadi satu-satunya institusi yang bertahan dari masa kejayaan Romawi. Dalam kekacauan politik, gereja menyediakan stabilitas, arah moral, dan bahkan infrastruktur sosial. Para uskup dan biarawan menggantikan peran gubernur dan administrator. Kitab suci menggantikan dekrit kekaisaran. Abad ke-7 menjadi masa misi kekristenan yang agresif, namun damai ke daerah-daerah pagan. Di tahun 597, Paus Gregorius I mengirim misionaris bernama Augustinus dari Canterbury ke Inggris. Ia berhasil mengkonversi Raja Ethelbert dari Kent, dan dari situlah benih kekristenan Anglo-Saxon tumbuh. Di tempat lain, misi Irlandia yang dipimpin para biarawan seperti Columba dan Columbanus menyebarkan iman Kristen ke Skotlandia dan dataran Frank. Selain penyebaran iman, abad ke-7 juga menjadi masa pelestarian pengetahuan. Biara-biara seperti di Lindisfarne, Iona, dan Bobbio menjadi pusat intelektual, seperti tempat menyalin kitab, mengajarkan tata bahasa Latin, dan menjaga tradisi sastra klasik dari kepunahan. Di sana, para biarawan duduk dengan lilin, menyalin naskah-naskah tua, Plato, Augustinus, bahkan Caesar, agar tidak hilang ditelan waktu. Secara politik, kerajaan-kerajaan barbar mulai mengadopsi sistem hukum tertulis. Banyak di antaranya terinspirasi dari hukum Romawi. Kerajaan Frank di bawah dinasti Merovingian, meskipun terpecah-pecah, mulai menunjukkan tanda-tanda sentralisasi. Seorang tokoh penting yang mulai muncul menjelang akhir abad ini adalah Pepin dari Herstal, leluhur dari Karel yang Agung, yang kelak akan membentuk Kekaisaran Romawi Suci. Eropa di abad ke-7 bukanlah panggung megah seperti Timur Tengah atau Cina, tapi ia adalah lahan sunyi tempat benih kebangkitan disemai oleh salib, pena, dan ketekunan para rahib dalam keheningan. Benua Afrika pada abad ke-7 adalah panggung dari transisi besar yang nyaris tak bersuara, namun tak kalah penting. Di utara, wilayah pesisir Mediterania seperti Mesir, Tripolitania, dan Ifriqiya atau Tunisia modern yang sebelumnya dikuasai Kekaisaran Bizantium, perlahan-lahan jatuh ke tangan pasukan Muslim Arab. Setelah penaklukan Mesir oleh Amr bin As pada tahun 640 Masehi, ekspansi Islam terus bergerak ke barat, membawa serta agama, bahasa, dan sistem pemerintahan baru. Di sini, Islam bukan hanya agama penakluk, tetapi juga kekuatan penyatu antara penduduk asli Berber dan penguasa Arab. Lebih ke selatan,
Di lembah Sungai Nil, kerajaan Nubia dan Aksum tetap mempertahankan identitas Kristen mereka, menjalin hubungan diplomatik dan dagang baik dengan Bizantium maupun dunia Arab. Perjanjian damai yang unik antara Nubia dan kaum muslimin memungkinkan koeksistens yang langka di zaman penuh konflik ini. Aksum sendiri, yang pernah menjadi kekuatan maritim utama di Laut Merah, mulai surut secara politik, namun tetap berpengaruh secara religius dan budaya di kawasan tanduk Afrika. Sementara itu, Afrika Sub-Sahara mulai terhubung dengan dunia Islam melalui jalur perdagangan Trans-Sahara. Garam, emas, dan budak menjadi komoditas utama yang melintasi padang pasir. Sementara gagasan dan keyakinan mulai menembus batas-batas gurun. Di balik horizon pasir itu, embrio kekuasaan seperti kerajaan Ghana awal mulai terbentuk yang kelak akan menjadi fondasi bagi jaringan kerajaan besar Afrika Barat. Afrika di abad ke-7 mungkin tidak terlihat di pusat kekuasaan dunia, tetapi ia menjadi tanah subur tempat pertemuan budaya, spiritualitas, dan ekonomi mulai bersemi secara diam-diam. Menjelang pergantian abad, dunia tidak lagi seperti ketika ia memasuki tahun 600 Masehi. Dalam rentang satu abad yang tampak sunyi di mata sejarah populer, dunia justru mengalami pergeseran poros kekuasaan dan spiritualitas yang sangat dalam. Islam telah mengubah wajah Timur Tengah secara permanen, membentuk sebuah imperium lintas benua yang menyatukan Arab, Persia, dan Afrika Utara dalam satu bahasa dan kepercayaan. Tiongkok telah bangkit kembali di bawah dinasti Tang, memimpin Asia Timur dalam harmoni antara kekuasaan dan kebudayaan. Eropa, meski remang-remang, telah menyalakan lilin kecil harapan melalui biara, salib, dan hukum. India dan Asia Tenggara perlahan membangun jembatan budaya dan agama yang akan menyatukan daratan dan lautan. Afrika, dari gurun hingga lembah, mulai terhubung ke jaringan dunia yang lebih luas. Bahkan, tempat-tempat yang tampak sunyi sesungguhnya sedang menyusun batu pertama dari bangunan masa depan. Abad ke-7 bukan sekadar masa transisi, ia adalah rahim yang dalam kesunyian dan kekacauan mengandung dunia baru yang akan lahir. Dan ketika tahun 700 Masehi tiba, dunia yang melangkah ke abad ke-8 adalah dunia yang telah benar-benar berubah dan tidak pernah kembali ke bentuk lamanya lagi.